sesuatu yang luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami yang datang kepadamu dengan segala beban kehidupan yang ada lewat firman-Mu. Firman yang penuh dengan kuasa. Langit dan bumi dijadikan oleh karena firman-Mu. Manusia hidup bukan saja dari roti dan makanan minuman, tapi dari setiap kebenaran firman-Mu. Kami mau seperti Maria memilih bagian terbaik, duduk di kaki-Mu. Karena itu Tuhan, kami mau siapkan tanah hati kami yang terbaik. Biarlah tanah hati kami ditebur kebenaran firman. Kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan kepada kami di siang hari ini. Berfirman kepada kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, ya, salam. Si Erik bikin bingung saya. Oke, hari ini kita bahas sebuah kebenaran firman Tuhan. Masih dalam rangkaian kita belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus kapan? Tanggal 29 Mei. Jadi selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, menampakkan diri kepada orang percaya yang ada pada zaman itu setelah dia bangkit. Saya kemarin juga tidur renungkan kenapa Yesus puasanya 40 hari. Ya kan? Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan 40 hari. Musa setelah sebelum diutus, dia berada di padang gurun 40 hari. Dia juga berpuasa 40 hari, 40 malam. Bahkan sampai 2 kali naik ke atas gunung. Ada apa dengan angka 40? Kenapa ini 40 spesial? Pakai martabak kayaknya deh. Telurnya 2. Ya kan? Pak, pesan martabak yang apa? Spesial. Oke, hari ini kita belajar tentang yang namanya hidup yang penuh dengan harapan. Amin. Ketika bom yang telah melanda Hiroshima, bom nuklir pertama yang ditakuti oleh seluruh dunia adalah kalau terjadinya perang nuklir. Ya, terjadi perang nuklir. Ketika nuklir itu pertama kali ada di Jepang, maka pemerintah Jepang atau orang-orang di sana beranggapan bahwa Jepang game over dan lain sebagainya. Indonesia kan cuma pakai babu runcing doang, menang. 350 tahun dijajah oleh Belanda. Menurut cerita, konon katanya. Tapi saya nggak tahu benar nggak. Kalau 350 tahun harusnya kita semua di sini bukan pakai bahasa Indonesia, tapi kita pakai bahasa Van der Warwick. Karena papa saya jago itu barak. Sampai ke anaknya nggak diajarin. Dulu saya didongengin, janjiin pakai bahasa gitu sudah, bahasa Belanda. 350 tahun. Tapi nggak ada di sini kita kira-kira ada yang ngerti bahasa Belanda kah? Nggak kan? Dan menurut Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon. Halo Pak Fadlizon. Dia akan merevisi, jangan 350 tahun, karena nggak ada ceritanya itu. 350 tahun. Lalu siapa yang menjamin bahwa Belanda menjajah kita 350 tahun? Kalau Jepang tahu kan 3,5 tahun. Nah ketika bom itu melanda Hiroshima, Nagasaki dan Hiroshima ya, itu luar biasa. Jepang melanda ya, dia menyerah. Tapi saudara, yang menjadi kenapa Jepang itu jadi hebat? Kenapa Jepang itu jadi negara di Asia yang superpower? Kenapa? Sampai kita datang ke sini pakai peralatan Jepang semua. Naik mobil kan Toyota. Ya dong? Avanza.
singa, sigra, kuda, laut, apa segala. Itu produk apa? Asal kita di rumah semua, produknya itu barak. Kenapa demikian? Karena saudara, seharusnya negara ini negara gagal. Karena negara kecil. Tapi itu negara kenapa dia begitu superpower? Karena waktu terjadi keadaan demikian, Perdana Menterinya, kumpulkanlah orang-orang yang punya harapan. Yang masih mau hidup di negeri ini. Yang masih mau berjuang bersama. Kumpulkan mereka. Dan dikumpulin semua orang-orang yang punya harapan. Lalu dia mengajarkan mereka bagaimana kita harus bangkit. Bagaimana caranya supaya kita bangkit kembali. Karena hanya orang yang punya pengharapan itu yang bisa berkata, kita bisa. Amin. Mari saya scroll lihat Timothy dan temannya di podcast bilang begini. Ada dua jenis orang di dunia ini. Yang pertama adalah orang bebal dan yang kedua adalah orang pintar. Kalau orang bebal dibilang, lu gak usah ajarin dia tentang solusi. Tapi ajarin dia tentang caranya. Tapi kalau orang pintar, dia lu gak usah cari caranya. Karena dia selalu berpikir tentang solusi. Jadi perusahaan kamu mempekerjakan orang ini, maka dia akan berpikir tentang bagaimana supaya usaha ini maju. Itu orang pintar. Kalau orang bebal, kata dia, saya bilang kelakuan juga. Orang bebal dia bilang, lu ajarin caranya. Kadang dia tidak penting itu solusi. Dia tidak butuh itu solusi. Yang dibutuh bagaimana caranya supaya saya bisa menyelesaikan ini barang, ini kerjaan dan lain sebagainya. Amin. Dan itu adalah orang pintar, adalah orang yang mencari solusi. Amin. Orang yang penuh dengan pengharapan. Satu ketika ada seorang bapak-bapak. Dia bekerja di kantornya. Dan dia selalu taruh foto istrinya di dompetnya. Jadi begitu buka dompet, foto istri. Ada yang masih taruh gitu foto pacarnya atau istrinya di dompet ada? Masih ada kah zaman itu ya? Ya, dulu saya juga gitu kan, punya pacar taruh foto di gitu kan. Lihat senyumannya kayaknya ci. Lalu di mejanya ada foto istrinya. Jadi mereka teman-temannya ada 3 orang, mereka lihat ini teman kita ini semangat banget, luar biasa. Jadi dia semangat, lalu ditanya, kenapa kamu selalu taruh foto istri kamu di depan, di dompet kamu, dan kenapa kamu taruh foto kamu di meja gini gitu. Karena dibilang gini, kalau saya bisa bekerja, bisa menyelesaikan berbagai masalah kehidupan, waktu saya lihat foto istri saya. Jadi dia ketika menghadapi masalah apapun, dia bilang, apapun masalah di kantor ini, apapun masalah di dalam pekerjaan ini, saya bisa selesaikan kalau saya lihat foto istri saya. Wih, keren dong? Keren gak? Keren ya. Jadi foto istrinya itu berikan semangat. Kenapa begitu? Teman-teman yang penasaran, kenapa sampai begitu? Karena tidak ada masalah yang tidak besar daripada masalah yang ada di rumah. Karena tidak ada masalah yang lebih besar daripada masalah yang saya hadapi dengan istri saya. Di kantor ini masalah kecil, yang di rumah masalah lebih besar. Jadi ternyata dia merasa bahwa waduh ini lebih besar daripada ini, jadi ini mah kecil kata dia. Pikir-pikirnya baik-baik, tahu-taunya juga menjatuhkan bininya. Orang yang penuh dengan harapan sama seperti seorang anak yang kita janjikan dia, kalau kamu rajin sekolah, kalau kamu dapat nilai bagus, kamu dapat iPhone. Sekarang iPhone berapa? Yang baru iPhone berapa? Hah? 16 ya? Maaf, kalau kita pakainya Xiaomi. Nah, dijanjikan demikian. Lalu dia berjuang terus. Salah satu adalah anak saya nih, bukan saya janjiin iPhone, bukan. Tapi dia selalu ingat, kalau nanti ulang tahun, dia dapat hadiah.
Jadi dia masih kecil saudara, dia tandain itu tanggal. Tanggal 1 bulannya dia conteng udah selesai. Conteng selesai. Semangat dia, pulang sekolah itu conteng. Kalau udah mau dekat dengan bulan Oktober, Pak, sudah mau dekat. Terus dia menanti dengan semangat, antusias sekali. Begitu hari hanya, jangan gitu Pak, tutup mata dulu dong. Surprise, kata dia. Masih kecil itu, anak dia. Nah itu saudara, dia menantikannya dengan penuh dengan harapan. Karena dia mengharapkan sesuatu yang dia peroleh itu dia akan terima. Seperti anak saya ini, Erik. Itu kalau dia udah pingin sesuatu di tiap malam bangun. Pak, nanti mampir ya di Pluit Junction. Pulang sekolah, saya di metodis dulu kan. Pokoknya motor saya mau belok ke rumah, dia sendiri dari belakang gini kata dia. Gak bisa kayak begini dia. Kenapa? Karena dia mengharapkan sesuatu ini di sana. Kau udah selesai, cuma bertahan 2-3 hari dia beli itu barang, habis itu lupa lagi. Pengharapan, penuh dengan pengharapan, antusias, semangat dengan luar biasa. Sama juga seperti kita. Tuhan berjanji kepada kita tentang suatu keadaan, suatu tempat, suatu pertolongan yang luar biasa. Mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita. Harusnya kita menantikan itu seperti anak-anak itu tadi. Dia semangat untuk memperoleh. Abraham, salah satu contoh di Alkitab, dia menantikan itu dengan luar biasa. Karena dia mengharapkan supaya dia punya anak. Nah, itu adalah satu ilustrasi tentang betapa pentingnya pengharapan itu buat kita orang percaya. Berikutnya, coba next slide-nya. Kita cepat saja. Di mana ayatnya di sini? 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup yang penuh pengharapan terjadi ketika apa? Ketika Yesus bangkit. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Kadangkala kita ini bingung dengan teman-teman kita di luar. Sebenarnya Tuhan kamu itu siapa? Allah atau Bapa? Atau Tuhan? Tuhan, Allah, Bapa, Yesus Kristus. Bingung gak? Bingung. Ya, bingung kan? Bingung. Kadang-kadang Tuhan kamu ada 3. Ya dia bingung, kita gak bingung. Bapak Ibu bingung gak Tuhan kita ada 3? 3 lebih kuat dong daripada 1. Kalau kita jawab secara teologis nanti kita debat khusus dan lain sebagainya. Nah, kapan hidup yang penuh pengharapan itu terjadi? Waktu Yesus bangkit. Sebelum terjadinya kebangkitan Yesus, ketika Yesus mati, maka Alkitab bilang begini, sia-sialah pengharapan kami dalam Kristus kalau Dia tidak bangkit. Sia-sialah kami memberitakan firman Tuhan kalau Yesus tidak bangkit. Tuhannya orang Kristen mati karena dia tidak tahu tentang penebusan. Dia harus mati, dia nggak boleh mati. Kan ada orang bilang begini, dia itu tidak mati, tapi digantikan, diserupakan. Jadi yang disalib itu orang lain, bukan Yesus. Lalu ditanya sama orang Kristen, kalau begitu siapa yang melihat kalau yang digantung di situ itu adalah bukannya Yesus tapi orang lain? Kau nggak tahu? Oke, kalau kamu nggak tahu tentang siapa yang kamu lihat ganti Yesus, siapa yang ganti Yesus waktu disalib? Nggak tahu juga. Lalu kenapa kamu punya sumber bilang yang digantung itu bukan Yesus tapi yang diserupakan? Jadi itu adalah sumber omon-omon yang tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan. Alkitab kita itu merinci itu. Sebelum terjadinya dia disalibkan dan mati, sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi bahwa dia akan mati. Mau caranya lewat siapa? Yudas yang menjualnya. Ada yang bilang Yudas itu paling berharga, paling berjasa tentang keselamatan. Enggak juga. Buktinya Yudas menyesal juga. Habis jual Yesus dia menyesal. Persoalannya bukan karena habis dia jual Yesus dia menyesal lalu dia bukan berarti dia jual Yesus dia mati, bukan.
Tapi ketika dia mau bertobat, tapi mereka menutup pintu pertobatannya buat dia. Persoalan di situ. Karena mau bagaimanapun, mau pakai Yudas ke, mau pakai siapapun, dia harus mati. Oke, berikutnya, next. Nah, ini adalah saudaraku yang saya kasih, dan pengharapan itu dalam bahasa aslinya adalah elpis. Menunjuk kepada sebuah keyakinan yang penuh percaya dan pasti akan sesuatu yang akan terjadi. Terutama janji atau sesuatu yang diharapkan secara positif. Bukan janji secara negatif. Ya kan ada yang janji gak secara negatif. Tapi gini, aku akan menikahin kamu, ya tapi bohong. Nah itu secara negatif, ya kan. Jadi pasangannya berharap sedemikian rupa, pacaran sampai 10 tahun, tapi bohong. Nah itu sakit banget, saudara, sakit banget. 10 tahun pacaran, saudara, tiba-tiba yang dia nikahin orang lain, itu kan itu sakit. Oke, yang kedua adalah tidak sekedar keinginan kosong, tetapi mengandung pengharapan didukung oleh janji atau kepastian dari Allah. Bukan omon-omon. Itu janji, bukan janji palsu. Tuhan berjanji dia menyelamatkan kita. Tuhan berjanji dia menolong kita. Tuhan berjanji dia menyembuhkan kita. Bukan itu omon-omon, tapi itu pasti. Dan itu terjadi di saat Yesus bangkit. Yang ketiga adalah dalam konteks Alkitab, elpis menunjukkan pengharapan yang kokoh, penuh keyakinan, didasarkan pada iman terhadap janji Allah. Jadi kita iman yang kokoh, tidak mau digeser oleh apapun, tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Kalau kita perhatikan berikut. Di Ibrani pasal yang ke-19 ayat 20, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa. Sauh itu apa? Sauh dalam bahasa Yunani adalah paros, yang berarti menara pelampung yang dipakai secara kiasan untuk menggambarkan sesuatu yang menjadi penjaga, pengaman, atau yang menunjukkan jalan yang kokoh yang dapat diandalkan. Ya, Pak Nurdin. Ya Pak. Jadi pengharapan itu adalah sauh yang kuat, yang dilabuhkan ke tabir. Udah pernah lihat jangkar ya? Tahu ya jangkar? Nih saya segini juga dulu pelaut. Jadi hidup saya itu kalau nggak laut ya hutan. Kalau udah bosan dengan hutan, dengan monyet-monyet, dia main dengan ikan-ikan. Kita renang kan. Itu seru, saudara. Saya kadang ada teman, ada grup saya di SMP, saya bilang, saya kadang rindu banget loh, kembali ke masa-masa kecil kayak gitu tuh kan. Kita hidup di hutan, lompat dari pohon satu gitu kan. Kita saut-sautan, tiba-tiba kita pergi renang, airnya bening, waduh enak minta ampun. Habis itu tangkap ikan, bakar ikan di pinggir pantai, dengar ombak, lalu nyanyi, pegang gitu ukulele. Nah, kan seru itu, saudara. Itu pengalaman sampai, indah banget dulu. Untung ya saya nggak hidup di kota, saya hidup di daerah. Jadi saya nikmati. Sampai di kota, lihat orang-orang pergi main-main begitu. Gue udah bosan, gue udah kenyang. Gue hampir 15-an tahun gue di kampung kayak gitu kan. Jadi seru. Oke, berikutnya adalah, nah sekarang kita perhatikan dan kita mau menggali tentang ini definisi pengharapan menurut Alkitab. Oke, Roma pasal yang ke-15 ayat ke-13, semoga Allah sumber pengharapan. Jadi yang menjadi pengharapan kita adalah Allah itu sendiri. Ya, Allah itu sendiri. Allah itu adalah sumber pengharapan kita. Berikutnya, next. Karena saya harus cepat. Oke, kenapa kita disebut orang yang penuh pengharapan? Ada 4 alasan. Kira-kira cukup ya, 20 menit cukup, 55 menit satu-satu. Jadi ada 4 alasan kenapa kita itu disebut hidup kita yang penuh dengan pengharapan setelah kita ada dalam Yesus. Setelah Yesus bangkit, Yesus menyodorkan kepada kita dan berkata kepada kita, hai jemaat yang ada di GBI CC, hai jemaat yang ada di sini, setelah saya menyelesaikan kematian itu dan saya bangkit, saya menyodorkan kepada kamu suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Suatu hidup yang bukan hanya berkata, apakah kamu masuk surga? Ya, moga-moga. Tidak. Suatu hidup yang berkata, apakah kamu sembuh? Moga-moga. Tidak. Suatu hidup yang berkata, apakah kamu
punya masa depan, moga-moga tidak. Tapi itu hidup yang berkata satu kepastian bahwa kita hidupnya penuh pengharapan. Amin. Nah, apa saja saudara? Yang pertama adalah kita perhatikan ada 4 itu, 4-nya terdapat di 1 Petrus, 1 ayat itu. Saya suka dengan menggali Alkitab, teman-teman jemaat Tuhan yang ada. Kalau kita baca Alkitab, ada satu jemaat yang ada di Amerika, dia bingung dengan ayat-ayat Alkitab. Saya bingung Pak, saya dengar satu pendeta, nanti ibu dengar ya, nanti saya ngomong ibu dengar ya. Karena dia bilang, ibu harus ikut, di Amerika ibu harus ikut. Kalau di sini jam 12, di sana jam berapa ya? Kalau kita siang, dia malam kan. Nah, jangan tidur Bu, dengar. Jadi tadi saya bilang, Bu, saya bingung Pak Kem. Kenapa bingung? Karena saya dengar ini Pak Pendeta jelaskan ini ayat, dengan ini Pendeta satu jelaskan ini ayat, saya bingung katanya. Saya bilang bingung, Bu, gak usah bingung-bingung. Alkitab itu paling praktis. Kalau ibu juga tahu, gak tahu ayat itu, baca 1 pasal itu. Kalau gak ketemu juga dengan pertanyaan ibu, coba ibu baca 1 kitab itu. Misalnya 1 pasal ini 1 Petrus pasal 1. Baca dari ayat 1 sampai ke bawah. Oh gak ketemu, baca 1 Petrus, baca 1 Petrusnya dari pasal 1 sampai ke pasal 4-nya. Nanti ketemu. Maka saya buat pertanyaan, kenapa kita disebut orang berbahagia? Baru saya ngomong begitu saja, saya sudah ketemu 4 alasannya. Ya kan? Saya baru ngomong begitu, kenapa kita disebut orang berbahagia? Ajukan pertanyaan kepada ayat itu, maka kita akan temukan jawabannya. Nah itulah sebabnya di 1 Petrus pasal yang kedua memberikan 4 alasan kepada kita. Yang pertama adalah kenapa kita disebut orang bahagia. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Dari sekian 270 juta jumlah penduduk Indonesia. Ya kan? 280 sekarang 280 juta, kita ada 10%-nya itu adalah orang yang dipilih khusus. Itu orang-orang yang memang dipersiapkan secara khusus, sebagaimana Tuhan memilih satu bangsa khusus, yaitu bangsa Israel. Tuhan itu punya subjektivitas. Dia Allah yang objektif. Waktu menyediakan matahari ya buat semua orang. Waktu menciptakan bulan dan bintang, alam semesta, angin, air dan lain sebagainya. Buat semua orang. Tapi terhadap keselamatan itu, dia berikan secara khusus. Tidak semua orang. Dia mengadakan perjanjian kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan dia berkata, keturunanmu akan kekal dan keturunan akan diberkati. Dan itu terus dia nyatakan janjinya kepada Abraham. Dia memilih antara Yakub dan Esau, dia tetap memilih Esau. Bahkan ketika akhir dia pun memilih antara orang yang setia beribadah dan tidak setia beribadah. Dia memilih juga. Kalau baca Maleakhi ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Karena urusan dengan ibadah saja, Tuhan mengadakan pilih kasih loh. Yang setia beribadah sama nggak setia beribadah, dia pilih kasih. Maka kita janji firman Tuhan. Ya, amin. Kemarin saya dengar Pak Esra Suro, teman saya dari Timur. Dia bilang apa? Kadangkala kenapa kita ada di ibadah, diwajibkan. Kadangkala di ibadah, ketika kita dengar firman Tuhan, dia bilang, kita nggak tahu tiba-tiba ada kuasa dari firman Tuhan atau perkataan dari hamba Tuhan itu, Roh Kudus mengilhaminya dan menerjemahkan dalam kehidupan kita, bisa mengubah sifat seseorang. Yang pertama, ya kita masuk ke yang pertama, adalah orang-orang pilihan adalah kita baca di Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Karena supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Orang-orang pilihanlah yang dapat dijawab doanya. Yohanes, Yesus sendiri yang ngomong.
Dia memilih karena dia mau menjawab doa buat orang-orang pilihan. Dia memilih karena orang yang mengandalkan dia, orang yang setia kepada dia. Dia terus memperhatikannya. Janjinya, pengharapan yang penuh tersedia dalam kehidupan. Amin. Jadi hari ini kita sebagai jemaat di GBI WC, saya berharap supaya jemaat kita penuh dengan pengharapan. Kenapa? Dekat-dekatkan diri kita dengan Tuhan. Tuhan memilih kita dari sekian ribu orang. Dari sekian banyak gereja yang ada di sekitar kita, Tuhan memilih kita ada di wadah ini. Amin. Tidak satu kebetulan juga Tuhan menetapkan kita di sini. Oke, yang berikutnya yang kedua di 1 Petrus pasal 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan menuju kepada terang. Seperti ada teman di Kupang. Kita di kampung sana, kalau mau Natal, kita bakar kue. Itu pakai apa, saudara? Pakai oven. Tahu ya ovennya, Bapak Ibu tahu ya? Oven tahu ya? Jadi pernah kejadian di timur sana, dia bakar oven, masukin rotinya di oven, keluar, dia kelamaan jadi rotinya hangus, jadi hitam. Ya, jadi hitam. Dia sampai di Jakarta, pergi ke Mangga 2. Di lift, di Mangga 2 itu dulu rame banget tuh Mangga 2. Di lift tulis open. Ada yang masuk bule. Dia berdiri di lift situ, dia bilang begini, jangan masuk. Ini open. Jangan masuk. Orang bilang ini orang apa ini? Kayaknya ini orang gila kali ya. Gimana labrak dia masuk. Yang kebetulan labrak dia masuk bule. Tiba-tiba yang keluar kan di Mangga 2 kan ada kan negro, saudara. Ku bilang juga apa? Ini open ini. Masuk tadi putih, begitu dia keluar apa? Hitam. Saya sudah bilang dari tadi kalian tidak percaya. Makin yakinlah dia tentang open itu adalah lift yang open itu adalah oven. Jadi dia pikir nanti kita turun ini, begitu kita masuk berdiri, jangan masuk, ini oven. Begitu masuk, bule, keluar datang negro, kan jadi dia bingung kan. Nah, Tuhan membawa kita dari yang gelap itu keluar kepada terang. Amin. Dari kegelapan apa? Pikiran kita kadang juga gelap. Buntu dan lain sebagainya. Pikiran yang zaman dulu itu ada pikiran yang sangat gelap sekali. Jadi hidupnya maunya berbuat dosa terus. Tapi ketika Yesus datang penuh pengharapan, hidup pikirannya mulai diubahkan. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah kita baca kembali lagi ke 1 Petrus pasal 1 ayat 2 adalah sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh. Kenapa kita ini disebut orang yang berbahagia? Yang pertama karena kita dipilih oleh Tuhan. Yang kedua kita dikuduskan oleh Roh. Roh Kudus menguduskan kita, saudara. Roh Kudus itu jadi tahu bahwa kita manusia ini penuh dengan noda dan dosa. Penuh dengan pikiran yang kotor. Penuh dengan sifat atau karakter yang memang ini tabiat, ini daging, saudara. Ini daging. Rasul Paulus ngakui itu. Ketika aku mau melakukan yang baik, keinginan saya itu mau yang baik saya lakukan. Malah yang tidak baik yang sering aku lakukan. Nah kan kita kadang hadapi gitu kan. Kita pingin hari ini saya nggak mau marah. Tapi justru saya bilang hari ini saya nggak marah. Justru diizinkan berbagai masalah terjadi supaya menggoda kita supaya marah. Ya kan? Coba Bapak Ibu, saya sering seperti itu. Pokoknya hari ini Tuhan, saya mau menahan emosi saya. Begitu keluar, ada aja yang halangin, mancing. Ada aja yang muncul, mancing. Mancing 1, 2, 3, tiba-tiba. Lu tahu tidak, ini Timor ini. Nah lu muncul kan? Muncul juga. Seperti Om Hercules.
Ngomong dia lagi apa? Lagi disorot banget karena mau gimana lagi orang dia diserang supaya dia bubarkan dia punya apa partai dan lain sebagainya. Oke, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua adalah hidup yang dikuduskan oleh Roh. Betapa pentingnya kita memiliki Tuhan yang mengizinkan kita untuk hidup, Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Alkitab bilang begini, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Amin. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Berikut ya. Saya tidak uraikan tentang peranan Roh Kudus bagaimana karena kita sering sudah mendengar itu, tapi saya soroti beberapa ayat yang menegaskan tentang hidup yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya kita taat kepada Yesus. Roh Kudus bekerja supaya membuat kita taat. Kenapa? Karena hidup itu tadi saya bilang Rasul Paulus saja mengakui dia rasul besar. Kita ini bukan orang seperti rasul yang pernah diangkat ke langit ketiga. Yang rasul yang pernah lihat Yesus. Kita kan gak pernah lihat Yesus. Kita juga gak pernah diangkat, tapi kita suka bernubuat-nubuat. Rasul yang pernah diangkat ke langit ketiga. Itu ngomong bilang begini, supaya kita taat. Nah, Titus pasal yang ke-3 ayat 5, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dibaptis, setelah kita dibaptis, ada pekerjaan Roh Kudus yang berikutnya adalah membaharui hati kita setiap hari. Bagaimana enggak dibaharui? Kalau seandainya tidak ada sarana Roh Kudus, bayangkan Bapak Ibu, berapa banyak dosa yang kita sudah lakukan. Tapi dia sediakan sarana yang namanya Roh Kudus. Membuat kita penuh harapan lagi. Karena dosa itu bilang begini, ketika kita berbuat dosa, maka hati nurani kita menuduh kita, bahkan iblis pun mendakwa kita. Bahwa berdasarkan ayat-ayat Alkitab, ini orang berbuat dosa harusnya dihukum dan dibinasakan. Tapi lewat peranan Roh Kudus, dia mau menguduskan kita kembali, membaharui kita kembali. Yang kedua, yang kedua dari bagian yang kedua adalah 2 Timotius pasal 1:14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam. Ini harta yang indah. Timotius bilang begini, Roh Kudus itu harta. Jadi kalau kita pacaran nih, ada sepasang kekasih pacaran. Lalu cowoknya bilang kepada pacarnya, yang engkau adalah satu-satunya hartaku. Cewek kalau digituin mewek kah? Mewek saudara. Engkau adalah satu-satunya hartaku yang paling berharga. Aduh, so sweet sayang, kamu baik banget. Senang dong. Waduh, pokoknya kalau udah digituin, yang mau makan apa, ditraktir habis-habisan. Mau makan apa, pokoknya gue keluarin duit karena kau udah satu-satunya hartaku. Beribu-ribu bintang di langit, kau cuma satu bintang. Kau satu-satunya bintang. Kan senang kan? Gitu kan dibuat begitu senang. Begitu masuk menikah, lalu ceweknya nanya, yang kamu punya rumah enggak? Enggak. Kamu punya mobil enggak? Enggak. Terus kita tinggal di mana? Ya kita kos aja. Kan kamu bilang aku kan udah bilang dari awal, kamu adalah satu-satunya hartaku. Kamu cuma satu, jadi aku gak punya rumah, aku gak punya motor, aku gak punya, engkau satu-satunya hartaku. Ya sudah, kita sama-sama nikmati. Jadi hati-hati kalau yang mau lagi pacaran, tolong tanya baik-baik, ini harta yang mana? Harta di sini saja kah? Atau nanti harta gono gininya juga ditanyain. Jangan kau satu-satunya hartaku. Ya udah terlena tuh kan, begitu menikah ternyata ya Jong gue dapat. Ya kan dia nggak salah ngomong. Kau satu-satunya hartaku. Roh Kudus adalah harta yang indah dalam kehidupan kita. Amin.
Itulah yang membuat kita menjadi orang yang penuh dengan harapan, antusias, semangat selalu. Penuh dengan, ya amin, sekalipun hidup ini susah, hidup ini punya tekanan, hidup ini berbagai masalah. Tapi selalu ada penghiburan Roh Kudus yang diam dalam kita. Karena dia adalah harta yang paling indah. Yang berikutnya, oke, yang ketiga, 5 menit lagi saya cepatkan, 5 menit. Yang ketiga adalah supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Bayangkan, Roh Kudus bukan hanya tinggal dalam kehidupan kita, tapi ada satu sarana lagi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita adalah namanya percikan darah. Ada darah Yesus. Udah pernah tahu ya dari mana kita memperoleh darah Yesus? Sedangkan darah Yesus sudah 2000 tahun yang lalu, sudah kering, sudah tidak ada lagi. Dari mana kita memperolehnya? Kita memperoleh darah Yesus ada 2. Yang pertama kita memperoleh melalui baptisan. Yang kedua darah Yesus kita memperoleh melalui perjamuan kudus. Percikan darahnya menyucikan kita dari dosa. Pentingnya darah Yesus buat kita seperti apa? Berikutnya. Darah Yesus, saudaraku yang saya kasih dalam tulis Ibrani pasal yang ke-9, 14. Bapak Ibu bacakan di ayat yang saya kuning aja. Akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Ini hati nurani ini, ada hati nurani yang murni, ada hati nurani yang juga kita nggak tahu itu ternoda dan lain sebagainya. Karena hari ini duduk di sini sedang dengar Pak Pendeta khotbah, sedang dengar firman Tuhan, tapi hatinya lagi rencana sesuatu yang kita nggak tahu. Ini kan hati ini kan kita nggak tahu. Tapi ketika ada darah Yesus, hati ini yang punya niat yang jahat, hati ini punya niat yang busuk, hati ini punya niat yang tidak baik, disucikan dan dikuduskan lewat darah Yesus. Amin. Luar biasa. Kita ada di dalam Yesus itu tuh yang memberikan pengharapan, itu ada Roh Kudus, ada janjinya, ada percikan darahnya, lewat perjamuan kudus, lewat baptisan air. Dia menyucikan kita supaya apa? Kita di mata Allah dilihat layak diberkati, layak ditolong, layak dipulihkan. Oke, berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga masih di ini menerima percikan darah. Yang kedua adalah 1 Yohanes pasal 1 ayat 7 menyucikan kita dari segala dosa. Tetapi jika kita hidup dalam terang, kita hidup di dalam terang sama seperti dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari yang namanya kita kumpul-kumpul dengan orang lain. Namanya kita berbaul atau berkomunitas seperti ini. Namanya gesekan satu di yang lain itu pasti ada. Namanya mungkin ada yang pikirannya berbeda, itu ada. Ya mungkin ada juga yang mungkin pikirannya juga niat yang tidak baik juga ada. Tapi selama kita ada dalam Yesus, Alkitab bilang darahnya tersedia buat kita, menyucikan kita itu. Amin. Jadi selesai ibadah kita berdoa, kita menyucikan darah Yesus, menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Yang keempat dan yang terakhir, 2 menit lagi. Yang terakhir, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang kedua, yang keempat, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kami. Kenapa kita ini penuh dengan harapan? Karena kasih karunia-Nya makin melimpah atas kehidupan kita. Tiada harta yang bisa membuat kita sukacita selain daripada damai sejahtera. Kalau hari ini kita dapat lotre mobil, ya ada ibu yang pakai, saya lagi pasang lotre kata dia. Saya pingin menang banyak ya. Silakan aja. Tapi saya kasih tahu, kita dapat mobil dan fasilitas yang lain itu hanya menghibur kita sesaat. Tapi damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu tetap tinggal. Sekalipun masalahnya banyak, sekalipun badainya banyak. Ada satu orang memberikan ilustrasi tentang hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Dia kasih gambar. Yang pertama adalah yang menggambarkan tentang hidup yang penuh dengan damai sejahtera adalah gambar pemandangan gunung yang indah. Tahu ya,
pemandangan gunung yang indah gitu, seperti gunung yang di Swiss. Saya sedeman gunung jadi hutan, jadi saya lihat itu enak, kayak lihat itu gunung, aduh enak banget kan. Lalu apakah itu menggambarkan tentang keadaan yang damai dan sejahtera? Tapi kira-kira lihat gunung yang indah damai enggak? Tenang juga kan? Lalu ternyata menurut surveinya tidak. Lalu diperhadapkan lagi kepada satu gambar tentang berdiri di pinggir pantai lihat sunset. Nah, itu kan enak kan? Yang udah pacaran-pacaran itu kan kalau kita pegang tangan itu ngomong gitu karena dulu. Kan saya main pantai kan. Enak banget. Pokoknya lihat itu ke ombak ya. Suatu pagi, cie. Ombak itu kayaknya enak banget gitu. Berdiri di pantai lihat begitu. Kayaknya damai, enak gitu kan. Ternyata bukan seperti itu keadaan yang menggambarkan suasana damai sejahtera. Lalu dikasih lihat tentang satu koala. Koala itu apa ya? Koala tahu koala ya? Apa ya? Hah? Koala, binatang koala tahu ya? Ya, koala. Nanti kita ke Ragunan kita cari tahu itu. Lalu diperhadapkan kepada satu gambar, ada koala yang dia di atas pohon. Tidur, saudara. Tapi pohonnya bukan tidur masalah itu, tapi pohonnya itu ada badai, angin kencang, tapi koala yang tetap tidur. Dari ketiga gambar ini yang menunjukkan bahwa gambar yang menggambarkan tentang keadaan damai sejahtera itu gambar yang mana? Gambar satu di gunung, gambar dua di pantai, atau gambar koala yang tidur di pohon diterpa badai. Lalu orang bilang begini, orang lukisan Italia itu bilang begini, yang menggambarkan keadaan yang bahagia adalah itu koala yang tidur di atas dahan yang ditimpa badai. Kenapa? Karena badainya luar biasa, tapi dia tidur, saudara. Ya kan? Karena badainya goncang sanji, malah ayunan itu ayunan begini, nyenyak dia. Ini ngorok, saudara, jadi saya suka ditendang. Badainya bagaimanapun, anginnya kencang bagaimanapun, dia tetap tidur tenang. Itu menggambarkan tentang orang yang penuh dengan harapan. Kenapa dia tenang? Karena dia percaya dia yang berjanji, Yesus yang berjanji, tidak pernah mengingkarkan janjinya terhadap kehidupan saya. Amin. Itulah kuncinya, saudara. Dia bukan hanya karena lihat pegunungan itu tenang. Benar, tenang. Hari itu kita pergi ke gunung tenang. Kita pergi ke pantai benar, tenang. Tapi masalahnya adalah ketika badai itu datang. Apakah kita masih bertahan di gunung itu? Ketika tsunami itu datang, apakah kita masih bertahan di koala yang ada di pohon itu? Dan bagaimanapun, dia tetap tidur tenang. Amin. Damai sejahtera yang dikerjakan oleh berikut. Oke. Nah ini saudara, damai sejahtera itu, kasih karunia itu adalah melimpah dan tidak pantas kita terima, menyatakan kemurahan dan kebaikan. Ada sesuatu yang tidak pantas kita terima, tapi itu Tuhan lakukan buat kita. Kita ini tidak pantas. Orang di luar Israel itu tidak pantas mendapatkan keselamatan. Tapi Rasul Paulus bilang begini, kita adalah Israel rohani yang dicangkokkan kepada pohon anggur. Pokoknya namanya Israel. Yang kedua, damai sejahtera, keadaan batin, ketenangan hati dan ketentraman yang diberikan Allah kepada orang percaya membawa rasa aman dan tenang dalam hati. Masalah boleh datang, masalah kacau balau boleh datang dan lain sebagainya. Seperti Raja Daud bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia ngomong bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bukan berarti dia sedang banyak duitnya, saudara. Enggak, dikejar Saul, saudara. Dikejar Saul sampai dia pura-pura jadi orang gila. Gara-gara takut ditangkap sama Saul, dia pura-pura jadi orang gila. Tapi dia berkata,
Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Ketenangan ada di batin ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biar renungan hari ini menguatkan kita. Kita satu hati, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu di siang hari ini. Kiranya menguatkan kami. Meteraikan itu dalam kehidupan anak-anak-Mu, umat-Mu. Roh Kudus bekerja lebih jauh menterjemahkannya. Memberikan kami hikmat-Mu, memberikan kami kuasa-Mu untuk memahami dan mengertikan. Kami tahu kebenaran firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Lewat firman-Mu hari ini, hidup kami penuh dengan kuasa, penuh dengan pengharapan, karena kami tahu Engkau telah memilih kami. Engkau telah menguduskan kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan bahkan Engkau berikan darah-Mu menyucikan kami. Bahkan kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu dilimpahkan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.